Sudut pandang sepak bola Indonesia dari pemain naturalisasi, peristiwa sepak bola yang jadi sorotan dunia, skuad SEA Games jadi inti pembinaan jangka panjang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas U22 SEA Games inti pembinaan jangka panjang untuk Piala Dunia. Timnas U22 Indonesia saat ini tengah bersiap untuk berlaga di SEA Games 2023 di Phnom Penh, Kamboja. Pesta olahraga se-Asia Tenggara itu bakal berlangsung pada tanggal 5 hingga 17 Mei. Pada SEA Games tahun ini, skuad Timnas U22 Indonesia berisikan kombinasi dari pemain Timnas U22 dan Timnas U20. Beberapa pemain Timnas U20 Indonesia yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023 turut dibawa oleh pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, Indra Syafri telah mengirimkan daftar 50 pemain dalam skuad awal Timnas U22 Indonesia. Nantinya ke-50 pemain tersebut akan diseleksi hingga diperoleh total 20 pemain yang bakal tampil di SEA Games 2023. Ke-20 pemain Timnas U22 Indonesia tersebut akan berjuang untuk merebut medali emas yang terakhir kali diraih, tepatnya pada tahun 1991 silam. Medali emas memang menjadi target yang ditetapkan oleh PSSI kepada Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023 kali ini. Hal ini pun disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak hanya itu, skuad Timnas U22 Indonesia juga diharapkan bisa menjadi inti dari pembinaan jangka panjang PSSI. Nantinya mereka akan diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia di Piala Dunia dalam beberapa tahun ke depan. Oleh sebab itu, setelah SEA Games akan dibentuk menjadi tim inti dan akan dilakukan pembinaan jangka panjang selama 5 tahun. Ketika mereka sudah umur 25 hingga 27 tahun, PSSI akan melihat kejuaraan apa yang bisa diikuti, entah Olimpiade atau Piala Dunia. Peristiwa sepak bola Indonesia yang jadi sorotan dunia. Pertama, gol bunuh diri pemain Timnas Indonesia di Piala Tiger 1998. Gol bunuh diri pemain Timnas di Piala Tiger ini menjadi satu peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Pertandingan itu dilangsungkan di Vietnam, adapun di pertandingan terakhir grup B, Indonesia bertemu dengan Thailand. Baik Indonesia maupun Thailand sebetulnya sama-sama sudah lolos mewakili grup B, namun harus menentukan siapakah juara grup. Menariknya, baik Indonesia maupun Thailand tidak mau bertemu dengan Vietnam pada laga semifinal yang dilangsungkan di Hanoi. Alasannya jaraknya jauh dan mendapatkan intimidasi dari supporter tuan rumah membuat pemain Indonesia dan Thailand ketakutan. Alhasil baik Indonesia maupun Thailand sengaja tidak ingin menang pada laga terakhirnya. Untuk mencapai tujuan itu, pemain Timnas Indonesia, Mursyid Effendi, justru sengaja mencetak gol bunuh diri sehingga Indonesia kalah dengan skor 2-3. Kedua, tragedi Kanjuruhan. Tragedi kelam dalam persepakbolaan Indonesia ini mencuri perhatian dunia. Pasalnya pada laga yang dilangsungkan pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut, menewaskan setidaknya 135 orang dan 583 lainnya terluka akibat berdesak-desakan setelah petugas keamanan menembakkan gas air mata secara brutal ke area tribun dan lapangan. Tragedi ini lantas membuat sepak bola Indonesia merasakan duka yang sangat mendalam dan menjadi sorotan dunia. Ketiga, penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Karena penolakan Timnas Israel, Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Beberapa tokoh politik seperti Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah menolak keterlibatan Israel dalam laga tersebut, sehingga FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah di ajang tersebut. Seandainya Timnas Israel U20 tidak tampil di Piala Dunia U20 2023, mungkin tidak akan ada polemik penolakan negara Israel yang memerangi Palestina itu. Beruntungnya FIFA hanya menjatuhkan sanksi ringan kepada Indonesia dengan memberikan sanksi pembekuan dana FIFA Forward.
sepak bola Indonesia dari sudut pandang pemain naturalisasi. Sandy Walsh telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak akhir November 2022 lalu. Namun dia belum berkesempatan untuk menjalani debutnya karena berbagai alasan, termasuk cedera. Back tim asal Belgia Calvin Michelin itu pun berbicara mengenai sudut pandangnya tentang sepak bola Indonesia. Menurutnya ada beberapa hal positif dan negatif dari kompetisi liga. Pandanganku terhadap sepak bola Indonesia cukup bagus. Para pemainnya memiliki kualitas dan potensi yang bagus, ujar Sandy Walsh. Namun dari sisi negatif, Sandy Walsh mengatakan jika ada yang perlu diperbaiki dari sepak bola Indonesia adalah format liga. Dia tidak memungkiri bahwa hal ini memang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas pemain, mulai dari segi organisasi, akomodasi, dan juga liganya itu sendiri. Pemain Calvin Michelin itu mengatakan beberapa perubahan tentu akan baik untuk mengembangkan pemain ke kualitas terbaiknya, sehingga menguntungkan bagi timnas ke depannya.